Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati. Mari kita hargai keberadaan Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Sebab Dia yang berdaulat. Mari kita hargai Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Kami masih diberi kesempatan untuk melihat wajah saudara-saudara kami. Kami masih diberi kesempatan untuk saling menyapa. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kasih-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu gak kurang-kurang bagi kami. Kasih-Mu gak lepas dari kami. Sehingga kami disebut anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap badai yang terjadi dalam kehidupan kami, yang membuat kami semakin mengenal pribadi Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menang atas badai, karena firman-Mu berkata bahwa tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk setiap iman yang ditaruh di dalam kehidupan anak-anak Allah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk respon hati anak-anak Bapa pada pagi hari ini yang datang. Semua karena cinta-Mu. Semua karena Engkau ya Tuhan. Biarlah damai itu menguasai kami. Biarlah damai itu tinggal dalam kami. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus untuk menerjemahkan setiap firman, untuk menerjemahkan setiap panggilan yang Engkau peruntukkan bagi kami. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus. Kami gak mampu Tuhan berjalan sendiri. Kami tidak mau lagi berkelana sendiri di malam hari. Kami mau kembali ke hadirat-Mu. Kami mau diam dalam kemah-Mu. Yang kami pinta Tuhan pada pagi hari ini, jauhkanlah pikiran dan hati yang liar dari hidup kami. Berikanlah kepada kami hati dan pikiran yang tertib. Ya Tuhan, biarlah hikmat-Mu tercurah pada pagi hari ini kepada pribadi tiap pribadi, anak-anak Allah yang datang pada pagi hari ini. Hikmat itu mengalir, hikmat itu tercurah. Sebab kami gak sanggup tanpa Roh Kudus. Kami gak mampu tanpa Roh Kudus.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita perkatakan bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikan Tuhan. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya, Engkau telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Pada pagi hari ini, kami telah menerima mahkota oleh cinta kasih-Mu. Amin. Bapa, Engkau Raja di atas segala raja. Kemegahan menyelimuti-Mu. Engkau yang berjubahkan keagungan. Seluruh malaikat menyembah. Seluruh semesta menyembah. Dan seluruh bumi bersuka. Biarlah seluruh bumi bersuka. Dan jiwa kami bersuka. Engkau yang terbungkuskan dengan terang kemuliaan. Kegelapan menyembunyikan dirinya mendengar nama-Mu. Dan gemetar mendengar suara-Mu. Gemetar mendengar suara-Mu. Tuhan, Engkau besar. Besar Engkau Tuhan, dan semua mata akan melihat. Agung dan besar Engkau Tuhan, yang mengatasi langit, mengatasi bumi. Engkau yang memulihkan kami yang terbuang. Engkau yang memakaikan kepada kami jubah identitas. Engkau yang mengenakan kepada kami cincin otoritas. Engkau yang menyediakan kasut keputraan. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah otoritas, baik yang ada di surga maupun atas alam semesta ini. Ada kuasa dan pemerintahan
Ya, Engkau Yesus yang menetapkan segala sesuatu menurut tingkat-tingkat kuasa otoritas pada masing-masing tempatnya, pada masing-masing bagiannya, dan tertib dan tersusun rapi. Setiap pelanggaran tertib otoritas adalah pemberontakan di hadapannya, kepadanya. Diberikannya otoritas kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dalam doa dan pekerjaan. Namun otoritas yang sejati hanya kita dapatkan daripadanya bila kita taat kepadanya dan taat kepada kehendak Allah. Sama seperti Yesus taat kepada Bapa. Taat hingga tidak menyayangkan, menanggalkan kealahannya, mengambil rupa sebagai manusia, bahkan lebih lagi ia rela mati bagi kita. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia rela mati sebagai manusia dengan cara yang hina, tergantung di kayu salib. Kita berseru, ya Tuhan, Engkaulah satu dan Engkaulah sumber Tuhan. Ajari kami untuk dengan teguh berjalan dalam hadirat-Mu, berjalan dalam bayang salib-Mu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami mengenal, agar kami merasakan di mana di saat roh kami menyatu dengan kekudusan cinta-Mu, di mana di saat kita berjalan menghampiri kekudusan-Mu pada tahta suci-Mu. Mari kita berseru Bapak Ibu, mari kita katakan, Tuhan, bawa kami lebih dalam, bawa kami ke dalam, jauh ke dalam kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau mulia. Ada tertulis, Tuhan, Engkau adalah gambaran Allah Bapa yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam diri-Mu telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Engkau Tuhan, agar Engkau boleh menjadi Raja untuk selama-lamanya. Ajari kami Tuhan ketaatan-Mu,
agar kami mau menundukkan diri kami kepada perintah di atas kami. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripadamu, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan olehmu. Semua orang kudus dan para malaikat tunduk di hadapan tahtamu. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan anak domba dan bernyanyi, Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak untuk semuanya. Karena darimulah segalanya. Engkau layak mendapatkan kemuliaan. Petang hingga pagi, malam dan siang, biarkan dupa muncul. Dalam sebuah perenungan, saya bertanya, Tuhan, dengan cara bagaimanakah kami menyenangkan Tuhan? Dengan cara bagaimanakah Tuhan disenangkan? Dengan cara bagaimanakah kami membawa dupa yang harum di hadapan-Mu? Bukan dengan persembahan-Mu, juga bukan dengan kesalehan-Mu, bukan dengan cakapnya kita berbicara atau panjangnya kita berdoa. Namun ada satu hal yang membuat hati Tuhan gemetar, membuat hati Tuhan bergetar. Bukan pelayanan, tetapi perubahan. Hati Tuhan bergetar karena melihat perubahan-Mu. Melihat respon hati-Mu. Itulah yang menyukakan Tuhan. Untuk itulah Ia datang. Bukan untuk orang sehat, bukan untuk orang saleh, tetapi untuk orang berdosa, untuk orang sakit. Lihat dan saksikanlah semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hendaklah kita taat kepada Allah, yakni mendengar apa yang Ia katakan dan melakukan. Mohon karena pengertian, agar pengenalan kepada Kristus bertambah-tambah, terjadi roh Yesus terus-menerus yang memberi hidup. Ketika tingkat kepenuhan Kristus kita semakin bertambah, maka otoritas kita pun juga bertambah dengan sendirinya. Kuasanya di dalam Bapak, Ibu, dan saya semakin bertambah. Otoritas yang kita terima sangat bergantung dengan apa yang Ia berikan melalui ciptaannya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Namun itu semua juga bergantung dari kepercayaan kita. Apakah Kristus yang telah lahir ke tengah dunia ini, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan naik kepada Bapa, sudah benar-benar percaya kepada kita? Sebab Tuhan datang bukan hanya untuk mencari orang yang percaya kepadanya, namun Tuhan juga datang mencari orang-orang yang dapat dipercayainya. Barang siapa dipercayakan perkara yang kecil dan setia, maka kepadanya akan diberikan perkara yang lebih besar. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali gereja Tuhan terpecah-pecah karena doktrin ataupun dogma, denominasi. Mari kita berdoa bagi mereka, para pemimpin rohani kita, saya minta tolong Ibu Nur Haida berdoa bagi para leader, bagi para pemimpin. Guru Agung kami Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk terus merendahkan diri seperti Engkau yang rela turun ke bumi.
perusahaan ini. Terima kasih buat Guru Agung menjadi milik kepunyaan. Terima segala pujian, hormat yang kekal sampai kekal. Terima kasih ya Bapa yang baik. Tidak nafas kehidupan sampai saat ini. Semua anugerah-Mu Bapa. Jadi pada pagi ini kami datang sehati, sepikir, sejiwa, sepakat membawa kepadamu setiap pemimpin yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Jadi pemimpin, menjadi leader Tuhan. Satu tempat organisasi dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tolong, biarlah mereka Tuhan belajar kepadamu Guru Agung kami. Rasa tanggung jawab, berikan motivasi yang murni bagaimana yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, membawakan mereka kepadamu agar Engkau menemukan hati-hati yang murni untuk menjadi pemimpin yang rela untuk Engkau dan yang dipimpinnya, sehingga setiap anggota, setiap jemaat yang dibawa, yang dipimpin bawa kekuasaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Juga Tuhan dan memimpin yang ada di RTM. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau izinkan mereka Tuhan untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Biar tetap Tuhan, mereka tetap setia. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Apa yang mereka katakan berasal, bersumber daripada Engkau. Dari pemikiran mereka, apa yang mereka katakan kepada setiap orang dapat dipulihkan, dapat dihibur, dapat diangkat, bahkan diselamatkan mereka. Setiap ucapan kami bersumber daripada Tuhan. Mereka yang lemah bisa dikuatkan. Mereka yang kehidupannya Tuhan tidak baik menjadi baik. Ucapan yang daripada Tuhan yang bergema, yang bersuara, buka telinga-telinga yang mendengarkannya. Maka hati-hati. Terima kasih Bapa, agar setiap ucapan kami tidak sia-sia, tapi sungguh-sungguh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami ya Bapa, untuk setiap ucapan kami dapat mempertanggungjawabkannya. Karena itu kami harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Engkau ajarkan kami untuk kami tidak berbicara sia-sia. Terima kasih buat pemimpin kami juga yang ada di HTM. Berikan dia hikmat-Mu terus Tuhan untuk membawa mereka ini ke dalam kami buat setiap Selasa, Jumat dan Kamis. Tuhan tolong dia, tambah-tambahkan hikmat pewahyuan dari sorga, berikan hal-hal yang baru, karena hanya Engkau Tuhan sumber hikmat. Terima kasih Bapa. Tapi kami Tuhan yang ada di Zoom meeting ini, biarkan pas hari cinta kami semakin membara kepada Tuhan. Kami terus rindu bertemu Tuhan. Kasih ya Kau. Bahkan
Ketika kami mau bersekutu dengan Engkau, ada gairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Pada tubuh kami, rumah Tuhan. Roh Kudus, silakan Engkau terus ambil hati nurani kami, Kau pimpin sendiri Roh Kudus. Segala kedagingan kami dibersihkan. Itu yang Kau mau Bapa. Terima kasih Bapa, kami punya Bapa yang begitu luar biasa, dahsyat dan perkasa. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan sudah bekerja kepada setiap pemimpin, setiap orang-orang yang Kau sudah percayakan, sehingga apa yang mereka lakukan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga pun jadi pemimpin, menjadi leader yang Kau suka. Bukan terus ucapan-Mu, penuhi kami terus firman-Mu, agar kami dapat melakukan yang Tuhan mau. Roh Kudus, bimbing. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya setiap ucapan kami dengarkan Bapa. Kami bersyukur memiliki Engkau. Dan kami sudah menerima apa yang kami minta. Karena kami minta semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hikmat yang Kau tambah-tambahkan ke dalam Ibu Nurhaida. Kami bersyukur untuk hatinya. Kami bersyukur untuk hidupnya, karena kami melihat Engkau terus bekerja dalam kehidupannya. Kami melihat Engkau Roh Kudus hidup, tinggal, dan bergerak bersama Ibu Nurhaida. Ya Tuhan, itulah doa kami untuk para pemimpin kami. Kami juga mau berdoa untuk para teman-teman kami, sahabat kami, saudara-saudara kami yang lemah iman, yang dalam masalah, dalam tekanan. Berikanlah kami hati juga Tuhan, berdoa bagi mereka. Berikanlah kami hati untuk mereka juga. Saya minta tolong Ibu Meta untuk berdoa bagi para murid di RTM ini khususnya, yang sudah bertahun-tahun tapi gak bertumbuh. Mari kita bersyafaat. Yang kami peroleh dari kelas-kelas pemuridan, dari apa yang kami dengar melalui mulut-mulut hamba-hambamu ini, melalui pengajar-pengajar kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan. Kami sampai hari ini masih bisa mendengarkan perkataan-perkataan-Mu melalui hamba-hambamu ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semua hikmat yang Kau berikan. Terima kasih untuk sumber sesuatunya, firman yang hidup, yang mengalir terus menerus hari lepas hari. Dan kami mau ya Tuhan, untuk kami senantiasa memiliki iman yang benar, yang teguh di hadapan Engkau, dan pikiran kami taklukkan, dan roh kami pada kuasa surga, dan kami taklukkan jiwa kami pada pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Kami juga datang kepadamu untuk menawan pikiran kami yang angkuh dan menentang,
dan aku mengenyahkan pertahanan itu dan meninggikan diri melawan Allah. Biarlah kami terus berfokus kepada Engkau saja, berfokus pada firman-Mu saja, memiliki hati yang benar di hadapan Engkau, bukan hasil pemikiran-pemikiran kami atau pemikiran yang menurut kami benar, tapi di hadapan Engkau itu tidak benar. Tuhan, ajari kami terus tentang hidup apapun juga. Penuhi kami dengan roh hikmat, penuhi kami dengan pengetahuan, penuhi kami dengan nasihat, penuhi kami dengan keperkasaan, penuhi kami pengenalan dan takut akan Tuhan dan roh Tuhan. Biarlah itu semua bertumbuh di dalam diri kami masing-masing. Biarlah roh itu bersama-sama kami terus berjalan bersama-sama, beriring bersama Engkau. Biarlah kami tidak memiliki pikiran-pikiran yang liar, tapi kami mendengar apa yang Engkau katakan, dan kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kasih-Mu. Kami diperlengkapi oleh orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pertumbuhan tubuh Kristus, sampai kami terus mencapai kepenuhan, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami, karena roh Tuhan yang ada di dalam diri kami lah yang bertumbuh terus. Ajari kami tentang segala sesuatu, terus menerus hari lepas hari. Hikmat-Mu hari lepas hari bertambah-tambah, hikmat yang baru turun kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk para pengajar yang telah membimbing kami dengan setia. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk diri kami, untuk hidup kami, dan segala sesuatu yang Engkau lakukan buat diri kami. Biarlah kami memiliki proses dan kami mengerti proses itu untuk kami alami, untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau dan akan pengenalan akan Tuhan. Biarlah kami bertumbuh dan dengan pengertian yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk semua kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap perkataan yang keluar dari hati-Mu melalui Ibu Meta. Urapi Ibu Meta lebih lagi dan lebih lagi. Pakai Ibu Meta lebih dalam, lebih jauh, sesuai dengan kerelaan hati-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pemeliharaannya, berkati hidupnya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau taruh Bu Meta tengah-tengah kami untuk sama-sama saling bertumbuh. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan kami boleh terus menyaksikan ketika raksasa itu jatuh atas kemenangan-Mu Tuhan. Kami menyaksikan setiap masalah-masalah itu jatuh ketika Engkau bangkit. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang besar dan Allah yang selalu ada di dalam hati kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, umat-Mu yang percaya ke dalam nama-Mu pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau mendeklarasikan pengakuan iman yang baik setiap hari. Katakan dengan suara yang keras, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku
bahwa Allah telah membangkitkan engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Saya mengaku dengan mulutku dan percaya dalam hatiku. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat, karena Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi suatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Pada pagi hari ini, saya telah menjadi makhluk yang baru di dalam Engkau. Segala perkara yang lama telah berlalu. Segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya telah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada suatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis, untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpahkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar penakluk melalui Engkau Yesus Kristus. Saya dapat melakukan apa saja bersama Engkau Tuhan Yesus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Saya mengakui saya tidak lagi merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun saya tidak merasa takut. Oleh karena firman-Mu kepadaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya.
Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu oleh kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya pada pagi hari ini memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Diri saya, di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya, di depan saya. Yesus, Engkau berada di dalam saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kakiku Tuhan, menatang tangan-Mu yang penuh cinta kasih abadi, kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di sepanjang umur usiaku di dunia ini. Haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengakui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya dipenuhi cinta kasih-Mu. Hatiku dipenuhi sukacita-Mu. Hatiku dipenuhi rasa damai-Mu. Saya dipenuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu. Saya dipenuhi Roh Kudus-Mu. Sekarang ini saya merasa girang sekarang ini, karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini karena semua anggota keluarga saya telah menjadi kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di depan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan, yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah imam besarku. Engkaulah yang menerima pengakuanku. Engkau Tuhan telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih karena kami telah memperoleh apa yang kami katakan. Bapa, hamba-Mu berdoa buat anak-anak Allah, jika ada di tempat ini yang datang dengan sakit, Bapa jamah, Bapa jamah, dan jadilah sembuh. Kami memperoleh apa yang kami katakan. Kami tidak lagi takut, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak takut. Sekalipun harga beras naik, kami tidak takut. Harga minyak naik, kami tidak takut. Harga telur naik, kami tidak takut. Harga-harga naik, kami tidak takut.
karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk hidup baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hendaklah kita semua sampai mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sama seperti Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata dalam Lukas 10 ayat 19, Engkau berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Setelah Yesus mengatur segala sesuatunya menurut jalur otoritas yang tertib, agar semua makhluk menempatkan diri ke dalam jalur otoritas yang ditentukan bagi masing-masing. Mari kita beri diri kita bersama-sama dengan Roh Kudus untuk ditertibkan, agar daripadanya kita memperoleh otoritas seperti yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Sebuah iman yang besar, bahkan tidak Tuhan Yesus jumpai dari bangsa Israel saat itu. Dan itulah yang membuat Tuhan kagum kepada seorang perwira. Ketika Tuhan datang pada saat ini, apakah Tuhan akan mendapati iman Bapak Ibu? Saya berdoa ketika Tuhan datang, Bapak Ibu dalam kondisi siap, dalam kondisi benar di depan Allah, dalam pikiran yang sejajar dengan pikiran Kristus, dengan hati yang sejajar dengan hati Yesus, dan dalam posisi kedewasaan penuh. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sekalipun hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi dengan Roh-Mu, Engkau terus membentuk kami. Engkau terus membawa kami ke dalam kedewasaan demi kedewasaan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, jalanilah hari ini dengan pengurapan yang baru dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai, keselamatan, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna ada pada kita sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
hadapi hari ini dengan otoritas yang baru yang Tuhan Yesus berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin.